Halo teman-teman, dalam video kali ini mungkin saya tidak akan membahas tentang tanaman hias, tetapi dalam video kali ini saya bakalan berbagi tips bagaimana untuk merawat tanaman kubis dari skala komersial ataupun skala rumahan teman-teman. Karena video ini saya buat tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman bagaimana agar efisiensi biaya tentang produksi tanaman kubis bisa efisien dan tidak terlalu bengkak untuk biaya produksinya. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Kita mulai dari tips yang pertama adalah tentang pemilihan bibitnya teman-teman. Ini di lahan kita ini kita gunakan bibit merek Green Nova dengan potensi berat hasil per tanaman itu 2 sampai dengan 5 kg tergantung bagaimana waktu panennya teman-teman. Itu adalah tentang bibitnya. Selama di pembibitan waktu yang pas ideal untuk dipindahkan ke lahan adalah 30 hari setelah semai. Tetapi kalau teman-teman lebih dari 30 hari ataupun sampai dengan 40 hari sebenarnya dia tidak ada masalah. Tetapi untuk saya pribadi ideal waktunya itu 30 hari dengan bentuk bibit seperti di gambar ini. Selanjutnya setelah persiapan lahan, ini saya pada saat penanaman hanya saya tanam-tanam aja teman-teman, tanpa saya gunakan pupuk dasar. Itu adalah salah satu tips efisiensi penggunaan pupuk pada lahan saya ini. Jadi kenapa saya tidak menggunakan pupuk dasar pada tahap awal adalah karena untuk tanaman kubis sendiri dia akarnya bisa menyerap unsur hara yang berlebih pada umur biasanya 2 sampai dengan 3 minggu. Tetapi kalau teman-teman mau memang menggunakan pupuk dasar untuk efisiensi pekerjaan, memangnya bagus-bagus saja. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, kalau teman-teman gunakan pupuk dasar ataupun pupuk kandang yang tidak terfermentasi sempurna, untuk tanaman kubis dia bakalan rentan terkena penyakit akar lobak ataupun akar yang membengkak. Kalau akarnya sudah membengkak, otomatis tanaman kubis tidak akan bisa tumbuh sampai membentuk kopnya teman-teman. Sedangkan yang kita panen adalah kopnya dari tanaman kubis. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sekitar tanaman kubis saya ini ditumbuhin oleh rumput-rumput teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini memang rumputnya sengaja tidak saya buang pada awal-awal minggu pertama. Tujuannya adalah karena di daerah saya sedang musim kemarau. Jadi tujuan penggunaan rumput ini adalah dia sebagai untuk tidak membuat tanah itu kering, karena rumput juga bisa menyimpan cadangan air yang ada di tanah. Jadinya tanaman kubis kita tidak mudah tanahnya untuk gersang dan layu teman-teman. Ini dia teman-teman bisa lihat. Lalu rumput ini teman-teman bisa buang pada umur 3 minggu tanaman kubis telah ditanam. Tetapi sebelumnya teman-teman, dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 minggu pada saat tanaman kubis ditanam, itu adalah tahap krusial di mana tanaman kubis itu banyak diserang oleh hama dan penyakit. Contohnya seperti ini. Hama penggerek daun atau ulat geraya bakalan menyerang di umur 1 sampai dengan 3 minggu. Teman-teman bisa lihat. Tetapi teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman bisa atasin penggunaannya dengan pestisida teman-teman. Kalau saya pribadi gunakan 2 pestisida. Yang pertama adalah di tahap 1 minggu awal saya gunakan pestisida dengan merek Bulldog teman-teman. Kenapa Bulldog saya gunakan? Pertama karena dia bisa mengatasi hama penggerek batang dan penggerek daun. Nah, itu dia yang pertama alasan saya menggunakan Bulldog. Setelah minggu kedua dan ketiga, penggunaan Bulldog tidak saya gunakan lagi, tetapi saya sudah gunakan Cyclone. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk hama penggerek batang sudah berkurang, tetapi hama penggerek daun masih tetap banyak. Jadinya efisiensi dari harga Bulldog dan Cyclone ini lebih murah daripada Bulldog. Jadinya saya gunakan Cyclone aja teman-teman. Nah, untuk hama penggerek daunnya. Lalu setelah masuk di umur 3 minggu, di situ baru saya menggunakan penggunaan pupuknya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini dalam kondisi sudah membentuk bedengan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini dia membentuk bedengan dengan kurang lebih tingginya itu hanya 10 cm. Di dalam membentuk bedengan ini, sekitar daerah sini, ini saya beri pupuk kompos teman-teman. Hanya pupuk kompos tanpa pupuk kimia.
Nah, seperti ini, lalu ditimbun dengan tanah seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat seluruh bagian dibuat seperti itu. Oke, ini tujuannya adalah agar tanaman kubis pada umur yang 3 minggu seperti ini, dia sudah mulai akarnya berkembang. Dan pada fase vegetatif, tanaman kubis yang hanya membutuhkan unsur hara nitrogen yang tinggi, pupuk kompos bisa membantu gitu. Jadi untuk pembuatan atau pemberian pupuk kimianya bakalan kita lakukan di umur kurang lebih 5 sampai dengan 7 minggu nantinya. Tetapi yang seperti saya bilang tadi, teman-teman tidak perlu terlalu buru-buru untuk memberikan pupuk kimia. Cukup teman-teman berikan pupuk kompos saja untuk membantu pertumbuhan di fase vegetatif. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita di part 1. Ini bakalan saya buat di bagian 3 part dalam video tentang tanaman kubis ini. Ini adalah bagian part 1-nya yang dimana memang untuk teknik dasarnya teman-teman. Tetapi tadi saya agak ada sedikit lupa mengingatkan untuk jarak tanaman kubisnya. Di lahan kita ini kita gunakan jarak 40 cm antar tanaman. Tetapi jarak antar bedengannya itu saya gunakan kurang lebih ada 70 sampai dengan 80 cm. Itu dia. Selanjutnya adalah saya juga tadi lupa mengingatkan bahwa pada fase awal penanaman kubis sebaiknya teman-teman tambahkan vitamin untuk tanamannya tidak mudah stres pada saat pindah tanam. Teman-teman bisa gunakan seperti produk Biomax, seperti produk Belco, bisa juga gunakan produk B1 dan yang lainnya. Dengan patokan itu adalah vitamin untuk tanaman supaya dia tidak stres pada saat pindah tanam, teman-teman. Lalu di fase minggu ketiga ini saya juga gunakan jat daun, teman-teman. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini kolnya sudah mulai kelihatan daunnya lebar-lebar. Ini adalah pengaruh dengan penggunaan jat daun. Tetapi dengan syarat adalah kalau saya jat daun itu supaya dia tidak boros, karena harga jat daun juga lumayan mahal. Kalau jat daunnya sendiri saya pribadi gunakan Biomax. Tetapi teman-teman kalau susah nyari Biomax ataupun Belco, teman-teman bisa juga gunakan Forsil, teman-teman. Itu sama gunaannya. Yang penting kandungannya adalah silika cair. Kalau saya pribadi untuk jat daun saya gunakan silika cair. Nah, itu dia adalah pembelajaran kita di part 1 tentang tanaman kubis, teman-teman. Mungkin tadi ada sedikit hal-hal yang tidak beraturan yang saya bilang, karena dia terloncat-loncat seperti contoh tadi. Seharusnya di awal saya bilang jarak tanamnya saya beritahu, tetapi ini saya bilang di akhir video. Tetapi kalau ada teman-teman mau bertanya ataupun kurang jelas dalam penjelasan saya ini, sebaiknya teman-teman komen aja ataupun boleh langsung WA kita. Nanti bakalan kita cari solusi ataupun hal yang kurang jelas dalam video kali ini. Jadi untuk teman-teman yang sedang menanam kubis, sebaiknya teman-teman tonton video ini agar sama-sama kita berbagi agar efisiensi untuk harga pokok produksi untuk tanaman kubis tidak terlalu mahal, di mana lonjakan harga pupuk dan pestisida sekarang ini mulai naik, teman-teman. Oke, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman share. Sampai ketemu di video selanjutnya.